wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Susianti, NPM 1734020046. Nama saya Wela Suryani, NPM 1734020051. Saya Salpianti, NPM 1734020187. Silpi Anggraini Junensi, NPM 1734020067. Nama saya Angga Pratama, NPM 1734020273. Nama saya Yozi Ardiansa, NPM 1734020292. Baiklah, langsung saja ke bab 3, yaitu perubahan. Yang pertama itu ada faktor pendorong perubahan. Para pakar ada yang menyebut faktor pendorong perubahan ini sebagai kebutuhan akan perubahan. Hussey 2006, Kreitner dan Knick 2001, 659. Sementara itu Robin 2001, 540 dan Genbrecht dan Baron 2003, 593 menyebutkan sebagai kekuatan untuk perubahan. Teknologi tersebut mengandung makna bahwa kebutuhan akan perubahan lebih bersifat faktor internal organisasi, sedangkan kekuatan untuk perubahan dengan sumber dari faktor eksternal dan internal. Kebutuhan perubahan Hussey. Menurut Hussey 2006 terdapat 6 faktor yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan perubahan. Yang pertama itu ada perubahan teknologi terus meningkat. Kedua, pesaing semakin intensif dan menjadi lebih global. 3, pelanggan semakin banyak tuntutan. 4, profil demografis negara berubah. 5, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut. 6, pemegang saham minta lebih banyak nilai. 2. Kebutuhan perubahan Kreitner dan Knick. Kreitner dan Knick 2001, 659 memperhatikan bahwa kebutuhan akan perubahan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor kekuatan eksternal dan kedua ada kekuatan internal, di mana keduanya memiliki pendukung masing-masing. Yang pertama, kekuatan eksternal ada 4 dan kekuatan internal ada 2. Selanjutnya, kekuatan perubahan Genbrecht dan Baron. Genbrecht dan Baron 1997, 550 berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang merupakan kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan, yaitu perubahan terencana adalah aktivitas yang dimaksud dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Sementara itu, perubahan tidak terencana merupakan pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Yang pertama ada perubahan terencana. Pendukungnya ada 4 dan perubahan tidak terencana yaitu didukung oleh 6 faktor. Selanjutnya ada kekuatan perubahan Robbins. Robbins 2001, 540 mengungkapkan adanya 6 faktor yang merupakan kekuatan untuk perubahan. Yang pertama ada nature of the workforce, sifat tenaga kerja. Yang kedua ada teknologi. Yang ketiga ada economic thought, kekejutan ekonomi. Yang keempat ada competition, persaing. Kelima ada social trends, kecenderungan sosial. Yang keenam ada world politics, ada politik dunia. Penggerak perubahan Anderson dan Anderson 2001, 16 mengumumkan bahwa terdapat 7 faktor penggerak yang dapat mempengaruhi berlangsungnya perubahan. 4 penggerak pada umumnya sudah dikenal oleh para pemimpin dan 3 penggerak lainnya relatif masih baru bagi mereka. Faktor yang sifatnya eksternal dan impersonal seperti lingkungan, pasar, dan organisasi menuju pada faktor yang sifatnya internal dan personal seperti terdapat faktor budaya dan orang. Faktor the drift change modal. Dan selanjutnya ada faktor lingkungan sebagai faktor penggerak pertama mendorong faktor berikutnya, yaitu kebutuhan pasar untuk sukses. Tekanan perubahan Palmer, Danforth, dan Akin. Tekanan lingkungan lebih merupakan faktor eksternal, sedangkan tekanan organisasional lebih merupakan faktor internal pendorong perubahan. Yang pertama ada tekanan lingkungan untuk perubahan. Yang kedua ada tekanan organisasional. Selanjutnya B, memahami perubahan.
Yang pertama itu ada pengertian perubahan. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu yang dapat menjadi mahal dan sulit. Passmore 1993. Selanjutnya adalah perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Menurut Robin 2001 542. Selanjutnya, perubahan tersebut merupakan perubahan organisasional yang merupakan transformasi secara terencana atau tidak terencana di dalam struktur organisasi, teknologi, atau orang. Greenberg dan Baron 2003 590. Ports dan Lemars 2004 36 melihat bahwa perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Perlunya perubahan. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada bagaimana kita mengetahui adanya sesuatu yang salah pada keadaan sekarang ini. Yang kedua ada aspek apa dari keadaan sekarang ini yang tidak dapat tetap sama. 3. Seberapa serius masalahnya. Selanjutnya, ketiga, tujuan dan sasaran perubahan. Tujuan perubahan terencana di suatu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Selanjutnya ada B, sasaran perubahan. Harper Business Essentials 2003-8 mengumumkan bahwa adanya 4 sasaran perubahan yaitu struktural change, cost cutting, process change, dan structural change. Kerangka perubahan. 5 itu ada jenis perubahan dan 6 magnitude perubahan. 7 karakteristik perubahan. 8 memulai perubahan. 9 belajar dari pengalaman. 10 ada hambatan perubahan, di mana Peter M. Seng 2002-20 mengingatkan bahwa Drucker mengidentifikasi adanya 3 hambatan untuk melakukan perubahan. Yang pertama ada demografis, yang kedua ada persepsi terhadap revolusi informasi, dan ketiga lingkungan dan sosial. Selanjutnya, mengapa perubahan itu gagal? Biasanya ada penyebab kenapa perubahan itu gagal. Di sini Husey 2087 mengidentifikasi adanya 10 penyebab kegagalan melaksanakan perubahan, yaitu pertama, implementasi memerlukan waktu lebih lama daripada yang direncanakan. Kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya, dan selanjutnya aktivitas dalam implementasi tidak cukup dikoordinasikan. Itu hanya 3 saja dari penyebab kegagalan tersebut. Dan selanjutnya kita langsung saja ke membuat perubahan berjalan. Bagaimana membuat perubahan itu berjalan? Di sini Pater Drucker berpendapat bahwa dengan hanya sekedar mengelola perubahan tidak cukup. Dengan mengelola perubahan kita hanya bersifat relatif terhadap perubahan lingkungan di sekitar kita. Masalah perubahan sebenarnya terletak pada perilaku sumber daya manusia. Dengan demikian, prioritas penanganan perubahan terletak pada perbaikan di tingkat individu dalam organisasi. Selanjutnya ada agen perubahan. Agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalis dan memperkirakan tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perubahan. Selanjutnya ada resistensi perubahan. Resistensi terhadap perubahan bersifat 3 dimensi, yaitu menyangkut komponen afektif, behavioral, dan kognitif. Komponen afektif adalah bagaimana orang merasa tentang perubahan, dan komponen kognitif adalah bagaimana orang berpikir tentang perubahan, dan komponen behavioral adalah apa yang dilakukan orang dalam perubahan. Yang pertama ada resistensi perubahan Greenberg dan Baron. Di situ ada beberapa pendapat dari Greenberg dan Baron dengan mengidentifikasi adanya 5 faktor yang menjadi hambatan individual untuk perubahan. Dan kedua itu ada resistensi perubahan menurut Robbins. Mengatasi resistensi. Greenberg dan Baron 2003-604 memberikan pedoman berikut untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama itu ada shape political dynamic.
Yang kedua, identify and notice change. Yang ketiga ada educate the workforce. 4 ada involve applies in the change efforts. Yang kelima ada reward constructive behaviors. 6 ada create a learning organization. 7 ada take the situation into account. Resistensi perubahan kreator dan teknik. Selanjutnya ada resistensi perubahan menurut Portes dan Lemaitre. Dan selanjutnya resistensi menurut Saidan. Tantangan perubahan terdapat 3 tahap tantangan utama yang akan dihadapi, yaitu tantangan dalam tahap prakarsa perubahan, tahap tantangan untuk meneruskan perubahan, dan tahap tantangan dalam merancang dan berpikir ulang. Zheng et al. 1999-67. Model perubahan. Model perubahan menurut Lewin ada penting artinya untuk menggarisbawahi asumsi yang dipakai dalam model perubahan Lewin ini. Yang pertama ada proses perubahan menyangkut mempelajari sesuatu yang baru, seperti tidak melanjutkan sikap, perilaku, atau praktik organisasional yang masih berlaku sekarang ini. Yang kedua ada perubahan tidak akan terjadi sampai terdapat motivasi untuk berubah. Ketiga, manusia merupakan pusat dari semua perubahan organisasional. Resistensi untuk perubahan dapat ditemukan meskipun tujuan perubahan sangat diinginkan. Perubahan yang efektif memerlukan penguatan perilaku baru, sikap dan praktik organisasional, dan model perubahan para pakar lainnya bisa Anda pahami di materi buku untuk lebih lengkapnya. Pendekatan perubahan. Pendekatan perubahan itu sebaiknya dilakukan dengan cara creative recombination, di mana creative recombination adalah mencabut apa yang sudah kita miliki dan mengombinasikan kembali dalam bentuk baru dan berhasil. Kecepatan perubahan. Portes dan Lemaitre 2045 mengemukakan bahwa pada hakikatnya perubahan adalah bergerak dari keadaan sekarang menuju pada keadaan yang baru. Hidup kita adalah paling efektif dan efisien jika kita bergerak pada kecepatan yang memungkinkan kita menerima dengan tepat perubahan yang kita hadapi. Untuk itu diperlukan pemahaman terdapat pola perubahan dan prinsip kekenyalan yang perlu dicapai dengan maksud mencapai kecepatan perubahan organisasi optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa kalian semua pahami materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.